Oke teman-teman, ini dia kondisinya seperti ini. Ternyata berkarat sekali di bagian pinion dan one way, sudah ngumpul semua karatnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Oke, unboxing lagi, review lagi seperti biasa. Ya, buat teman-teman jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan. Sementara ini Mancing Cowboy baru bisa melakukan bikin konten-konten video, unboxing, review dan bongkar dari sebuah reel maupun sebuah joran ya. Untuk kedepannya kami tetap akan berusaha untuk bisa melakukan atau membuat konten-konten video kegiatan mancing ya. Ada beberapa rencana ke depan ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan saya coba untuk beberapa kegiatan untuk mancing ya, melakukan mancing. Jadi alat reel maupun joran yang pernah saya tes review ya, langsung saya coba untuk mancing gitu ya. Saya akan tes juga gimana sih kalau pada prakteknya nantinya gitu kan, enak gak sih dipakainya ketika pas mancing gitu. Ada nanti waktunya ke depannya saya akan coba untuk membuat beberapa video-video konten untuk kegiatan mancing ya. Oke, tetap ikutin terus ya video-video Mancing Cowboy untuk kedepannya lagi ya. Oke, sekarang masih review dulu. Saya kedatangan salah satu buah reel lagi, reel spinning tentunya. Satu brand yang sudah sangat kawakan, yang sudah sangat malang melintang ya. Sudah brand lama banget ini, Maguro. Ya, saya baru Maguro kalau nggak salah, saya belum pernah review atau bongkar dari sebuah reel dengan brand Maguro. Kayaknya baru kali ini ya kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Maguro apa? Nih dia, Maguro Hover. Nah, kenapa saya unboxing atau review bongkar dari Maguro Hover? Karena kemarin belum lama saya sempat bongkar juga reel Sea-Night Trend 2. Secara spesifikasi, bentuknya, desainnya itu ternyata sama banget dengan Maguro Hover. Nah, makanya nggak ada salahnya saya akan coba bongkar Maguro Hover seperti apa sih, apakah memang benar-benar sama ya. Seperti kemarin saya lakukan perbandingan antara Fugu AG dan Fugu Ironman. Nah, sekarang kan saya coba, kemarin sudah Sea-Night Trend, sekarang saya coba untuk bongkar Maguro Hover. Apa sih perbedaan atau apakah ada, kalau kesamaan sih banyak ya, tapi apakah ada perbedaannya dengan Sea-Night Trend 2? Oke, nggak usah lama-lama, ini dia Maguro Hover. Yang ini saya dapat ukuran 3000 teman-teman. Nah, kebetulan untuk varian ukuran di sini Maguro Hover dia dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan yang paling besar 6000. Untuk varian harga kisaran dari 300 ribuan lah ya, 300.000 sampai 400.000 untuk yang ukuran terbesarnya. Dan untuk varian warna nggak ada. Dia cuma satu jenis warna ya. Ini dia sekilas, saya baca dulu sedikit spesifikasi yang ada di boxnya. Di sini G ratio 5.0 banding 1. Oke, udah jelas beda. Sea-Night Trend kemarin 6.2 banding 1 ya. Lebih tinggi yang Sea-Night Trend untuk G ratio. Kalau Maguro Hover 5.0 banding 1. Kemudian ball bearing 9+1. Nanti kita cek apakah benar. Kemudian sudah pasti power handle ya, screen power handle. Kemudian sudah one way anti reverse. Kemudian handle yang bisa di kiri, bisa di kanan. Kemudian spoolnya aluminium dan lain sebagainya ya. Oke, langsung aja saya buka Maguro Hover. Kebetulan ini saya dapat bukan barang baru ya. Ini barang sudah pernah pakai, barang second. Saya akan coba. Jadi ini setelah pemakaian beberapa lama, bagaimana sih? Seperti yang Sea-Night Trend kemarin kan, itu juga sudah pemakaian kurang lebih 1 tahun. Ternyata memang punya kendala kemarin itu suaranya ya, suaranya udah ngorok, jadi harus diganti ball bearingnya. Kalau di Maguro Hover seperti apa? Ini dia barangnya, Maguro Hover. Sama persis dengan Sea-Night Trend 2 ya, persis banget. Sama dari warna, bentuknya, desainnya sama semuanya ya. Cuman beda merek aja teman-teman ya. Oke, ini dia putarannya. Oke, putarannya memang sudah nggak terlalu mulus seperti layaknya reel baru ya. Ada suara ya, ball bearing nih pasti sih. Udah pasti di ball bearing.
ya, bisa kotor atau memang sudah aus, ball bearingnya harus diganti. Oke, langsung kita timbang aja. Ini ukuran 3000 yang saya dapat teman-teman. Ukuran 3000, coba kita timbang berapa beratnya. 290 gram. Oke, standar memang segitu, ukuran 3000. Ya agak berat dikit sih sebenarnya, agak berat dikit aja sih, tapi masih, yang penting nggak nyampe lebih dari 300 gram, itu masih cukup lumayan sih, dan secara dipegang juga nggak terlalu berat, sama kayak sinetron ya. Oke, ini dia Maguro Hover. Langsung aja kita bongkar ya, kelebihan dan kekurangan seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Maguro Hover, penampakan lebih dekatnya, lebih detailnya, sama persis dengan sinetron ya. Ini 91 ball bearing tulisannya, lalu gear ratio 5.0 banding 1, dan line capacity ada di mana ya? Kok saya belum nemuin, saya belum menginformasikan line capacity. Oh, ada di sini teman-teman, ada di boxnya, bisa dilihat. Ukuran 3000, 0,20 sampai 0,30 ya, itu untuk line capacity. Oke, lanjut ke reelnya lagi. Ini dia Maguro Hover. Ini sudah screw-in power handle pastinya, Hover 3000. Langsung saya buka aja handle-nya. Handle-nya juga sama persis, knob handle-nya berbahan EVA seperti di C-Knight. Ini dia, ini handle-nya knob EVA. Ini CNC pastinya, kita cek dulu ada kandungan besi enggak. Oke, di bagian ininya ya sama, sini juga bagian bautnya masih terkandung besi, tapi kalau di sini ya CNC sih aman. Oke, lanjut teman-teman. Dengerin suara clicker. Oke, lumayan nyaring seperti di sini, sama lumayan sih nyaringnya, termasuk cukup keras, cukup kenceng. Oke, langsung aja kita buka knob drag washer. Oh, ini line capacity ada di sini yang saya cari-cari tadi. Oke, lanjut. Kalau di C-Knight kemarin ada karet ya, karet seal di drag washer, knobnya. Nah, ini ada juga sama, ada seal juga, karet bagus. Lainnya plastik sih ya. Oke, saya taruh, saya ambil spoolnya, aluminium pasti spoolnya, dan ini sistem clickernya sama persis dengan C-Knight. Oke, lanjut saya buka ini drag washer. Kalau di C-Knight dia ada seperti gasket ya di drag washernya, dan ini sepertinya juga sama sepertinya. Coba sebentar. Oke teman-teman, setelah bersusah payah melepas ini, ternyata dia mungkin agak udah macet ya, jadi harus dari baru, mungkin nggak pernah dibuka. Drag washernya agak susah tadi, agak keras untuk membukanya, tapi akhirnya terbuka juga. Jadi setelah dihitung sekarang ada, masih menggunakan valve biasa ya, drag washernya ada 1, 3 key washer ya, dan 3 drag washer yang berbahan flat, belum ini ya, belum carbon tack maksudnya ya. Kita cek dulu, masih besi ternyata ya, tuh key washernya masih besi, tapi udah ada gasketnya di sini, lumayan untuk melindungi. Ini udah kosong ya, spoolnya saya taruh dulu. Langsung saya lanjut masuk ke dalam land roller dulu ya teman-teman. Ini dia land roller, saya buka dulu. Apakah ada ball bearing? Harusnya sih ada ya, cuman tinggal jumlahnya ada berapa. Oke, ini ada ball bearing 1 saya temukan, terbuka ya, dan di sini ada 1 baut. Coba bautnya. Oke, bautnya bagus, kandungan besi rendah ya.
Lalu lanjut ke bagian bel arm dulu. Nah, ini saya lihatin bel arm ya, udah sangat longgar banget ini, entah kenapa. Apakah memang ini bautnya longgar atau gimana? Saya kencangkan dulu coba. Oh iya, seperti memang longgar bautnya tuh. Kalau udah dikencangkan sih ya rapat aja sih teman-teman, longgar aja berarti. Yang juga saya kencangkan juga. Oke ya, oke, ternyata cuma longgar. Saya buka aja bel armnya. Untuk mengetahui kondisi wheel spring guide plastik teman-teman. Maaf ya, plastik. Oke, masih plastik. Lalu saya coba buka clicker sekarang. Ini ada penguncinya, saya buka dulu pengunci kawatnya. Oke, nih sudah saya buka penguncinya. Langsung saya ambil bel arm. Di sini bel armnya ada 2 biji ya, dengan sistem terbuka di clicker. Oke, satu lagi. Oh, tapi ada ininya nih, apa tuh, penguncinya lagi. Saya keluarin dulu. Oke, ini dia sudah. Tinggal saya ambil semuanya, bisa kayaknya. Nah, ada keambil semua. Ini ada ball bearing satu. Tapi sepertinya udah agak karat ini ya. Tuh, wah, ball bearingnya sudah agak berkarat karena memang terbuka sih ya. Tapi masih agak lumayan mulus ya, nggak terlalu itu. Ini sudah main shaft juga udah keluar karat dikit ya, masih besi main shaftnya. Ini pantasan sudah agak menguning warnanya. Oke, lanjut, saya buka rotor. Saya buka dulu nih pengamannya, ada di sini, dan di sini ada stabilizer teman-teman. Bagusnya ada tambahan stabilizer biar nggak goyang rotornya ketika diputar. Saya buka dulu penguncinya ya. Oke, baut rotor sudah saya buka. Langsung saya tarik aja. Ini kondisi rotor tertutup. Apakah di one way ada cover? Mari kita lihat bareng-bareng. Oke, ini dia, tidak ada cover ya. Tidak ada cover di bagian one way. Oke, kalau di Sinet dia ada ya teman-teman covernya ya. Kalau di sini nggak ada. Dan ini bahannya grafit, agak lumayan keras rotornya ya, lumayan keras teman-teman rotor. Ini nggak ada cover. Sebelum masuk ke one way, saya mau masuk dulu sebelum masuk one way, saya mau masuk dulu ke bagian bodi dulu teman-teman. Bautnya saya buka dulu ya. Oke, kita ambil side plate-nya. Ini ada ball bearing satu. Ini bodi berbahan grafit ya, grafit. Lalu saya ambil dulu, ini ada ball bearing satu dengan sistem tertutup. Udah keras banget ini sepertinya ya, biarin aja dulu. Saya ambil main gear. Ini dia main gearnya, udah hitam. Oke, seperti memang harus di servis besar juga seperti yang ada di Sinet kemarin. Ini ukuran 3000 tapi diameternya kayak kecilan ya untuk main gearnya. Lanjut, saya buka ini slider, sama ya, construction bentuk ininya sama, ada 2 penyangga seperti di Sinet. Oke, main shaft saya tarik. Ini dia main shaftnya, tadi masih ada kandungan besi. Lalu slider saya ambil beserta penyangganya, ada 2. Oke, saya buka oscillation gear. Apakah ada ball bearing di bawahnya? Ternyata nggak ada, kosong. Dan ini ada 1 ball bearing di sebelah kanan di main gear ya, yang di dalam keras juga sepertinya.
Oke, ini dia main gear sistem terbuka dan tertutup sebelah-sebelahan. Ini terbuka, yang sebelahnya tertutup. Oke, saya taruh. Oke, di bagian bodi sudah kosong teman-teman ya. Lanjut saya mau masuk ke bagian pinion, tapi saya buka dulu bautnya. Oke, ini dia. Saya buka cover atas ya, cover one way. Oke, ini dia. Ternyata teman-teman di sini sudah berkarat sekali ini kondisinya. Ini sudah berkarat sekali untuk di bagian ball bearingnya. Jika saya ambil, ini modelnya sama untuk one way nya, sama dengan di C-Knight, dan sepertinya memang sudah berkarat banget, agak berat diambilnya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nih ball bearing, ini one way ya, ada roller bearing di dalam. Ini bushing, ini ball bearing lagi satu, berkarat semua, dan ini pinionnya. Oke, sudah kosong di bagian one way. Oke teman-teman, ini dia kondisinya seperti ini. Ternyata berkarat sekali di bagian pinion dan one way, sudah ngumpul semua karatnya di situ. Ini kalau kita tuh kondisi dari ball bearing, apalagi ball bearing terbuka, nih diputar sudah kresek-kresek nih teman-teman, nggak mulus lagi ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan aja, kita servis besar, lalu kita kasih pelumas grease yang baru lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Maguro Hover setelah saya bongkar kondisinya seperti ini. Setelah beberapa bulan pemakaian memang karatnya sudah mulai masuk. Nggak tahu nih, mungkin dari pertama kali beli belum pernah diservis ya, jadi ya seperti inilah kondisinya. Oke, setelah kesimpulan kita hitung dulu untuk jumlah ball bearing. Di bagian pinion ada 2, main gear ada 2, 4, kemudian land roller 1, 5, kemudian clicker ada 2, 7 ball bearing. Nah, satu lagi nggak tahu di sini, belum saya buka di bagian handle. Saya buka dulu, lupa tadi kelewatan. 7 ya, baru 7 saya temukan. Oke, ternyata di bagian handle dia cuman bushing aja, bukan ball bearing. Bushing aja, tidak ada ball bearing. Jadi 7 plus 1 aja. Ball bearingnya 7 plus 1 aja teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1. Plus 1-nya adalah roller bearing yang ada di one way. Tidak sesuai, di situ tertulis 9 plus 1, padahal aslinya cuma 7 plus 1 saja teman-teman. Oke, gitu ya. Lanjut untuk yang lain, bagian drag washer sama sih, belum carbon tech, dan key washernya masih mengandung besi. Kemudian ball bearing kebanyakan masih terbuka, yang tertutup cuma satu di bagian main gear ini ya. Lalu untuk clicker bagus, ada ball bearing 2 buah ball bearing meskipun masih terbuka. Lalu main shaft masih ada kandungan besi. Ini semua nih, aduh, ini harus nggak tahu nih disemprot, masih aman nggak untuk ball bearing, kotor banget. Lalu bell spring guard masih plastik. Spool sih udah aluminium pasti ya. Ini juga bahan rotornya, grafitnya cukup lumayan kuat ya. Bagusnya lagi di slider dia punya 2 penyangga, bagus, lebih stabil. Ini juga ada stabilizer juga di sini di rotornya biar nggak godek-godek. Oke, gitu. Untuk pengamannya sealnya cuma ada di ini di depan, di drag washer, dan ada satu gasket di ininya juga drag washernya. Ini agak kecilan dikit untuk diameter dari main gearnya. Oke, gitu aja mungkin ya, cukup.
Kalau dibanding dengan C-Night, saya lebih pilih C-Night tentunya, karena memang ada beberapa komponen yang tidak ada di Maguro Hover, seperti layaknya cover di One Way, dia nggak punya di Hover, tapi di C-Night ada covernya gitu. Kemudian setelah beberapa kali pemakaian juga kemarin saya bongkar di C-Night, kondisinya sih masih lumayan bersih, cuman grease-nya aja udah lama. Untuk ball bearing masih ada yang bagus, tapi ada ganti satu. Tapi kalau di Hover ini ball bearing di pinion udah parah banget teman-teman. Ini harus, nggak tahu dibersihkan cukup nggak, kalau nggak dibersihkan ya masih kresek-kresek, ya harus ganti gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Bongkar dan reviewnya dari Maguro Hover, beginilah kelebihan dan kekurangannya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi sebelum membeli Maguro Hover. Dan bagi teman-teman yang berminat mau beli Maguro Hover, nanti link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dikunjungin ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Jadi kalau disuruh milih antara C-Night dan Hover, meskipun sama-sama hampir sama spesifikasi dan bentuk dan desainnya mirip, tapi saya masih lebih cenderung pilih C-Night Trend 2 ya. Tidak mengecilkan Maguro Hover, tapi ya beginilah keadaannya. Maguro Hover juga cukup lumayan bagus sih sebenarnya, asal perawatan aja ya. Semuanya, semua reel kalau nggak dirawat pasti akan rusak juga, jadi tetap harus ada ekstra perawatan. Oke, gitu ya. Dukungan, support teman-teman sekalian sangat kami butuhkan untuk kedepannya mancing koboi agar bisa menjadi atau membuat video atau konten-konten yang lebih bagus lagi, menarik lagi, bermutu lagi, dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu aja dulu, dan yang pasti jangan lupa yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.